Halo, kembali bersama saya Sasdanu di Sasdanu Vlog. Ya, kali ini saya berbicara tentang diksi. Ya, diksi ini bukan hanya dimiliki oleh bahasan tentang pujangga atau penyair atau penulis cerita. Ya, tapi bahasan diksi ini juga dimiliki oleh politikus atau tokoh politik dan juga tokoh-tokoh berpengaruh di sebuah negara. Ya, dalam membuat statement tentu saja. Nah, diksi ini sangat penting peranannya dalam pencitraan. Ya, tujuan akhir dari diksi ini adalah pencitraan sebenarnya. Nah, pencitraan ini dipakai oleh politik, ya. Ya, karena politik pencitraan. Ya, bagaimana sebuah negara menyalahkan sesuatu sehingga dia bermain playing victims, gitu loh. Dia menzalimi orang, dia membunuh orang, seakan-akan dia yang terzalimi atau tersakiti, gitu. Nah, untuk menjadi playing victims, kita harus jago bermain diksi, ya, memilih diksi yang tepat, ya kan, seperti itu. Dan juga tidak hanya tentang tokoh politik, ini juga tentang media mainstream, ya. Artinya media adalah alat pencitraan yang cukup efektif, ya, cukup efektif. Nah, namun tanpa disadari adalah audiensnya yang lebih cerdas, ya kan. Jadi gini, ketika media melakukan framing, ya kan, framing terhadap suatu kejadian, kan kejadian diceritakan itu kan kadang ada poinnya, yang salah siapa, yang mulai duluan siapa, sehingga yang dihukum siapa, kan begitu. Nah, poin-poin ini kadang diburamkan sehingga harusnya A yang salah jadi B yang salah, gitu ya. Harusnya minimal A yang salah jadi A tidak bersalah, gitu ya. Nah, harusnya kita kasihan dengan A, malah kasihannya pada si B, gitu. Ya, kenapa? Karena kalimat atau diksi itu dipilihkan untuk agar audiensnya berpihak sama B yang dia inginkan atau mereka inginkan untuk diceritakan bahwa kita harus bersimpati sama si B, gitu loh. Nah, itu adalah ketika media bermain politik, gitu ya, pencitraan, gitu ya. Contohnya apa? Jadi di belakang akhir video ini akan ada cuplikan-cuplikan contoh, ya, real, bahwa media seperti apa sih bermain politiknya atau memilah diksinya, gitu ya. Oke, ketika ini contoh aja. Ketika ada siaran di barat, ya, televisi luar negeri lah, lalu menyebutkan korban meninggal anak-anak, ya kan, ketika ada perang antara Israel dan Palestina, maka terlihat ketika media barat menyebutkan anak-anak yang meninggal di Palestina dengan menggunakan kata die, ya. Lalu kalau kita berbicara Israel, ya, media tersebut berbicara Israel, maka anak-anak di Israel disebutnya kill, gitu ya. Dan selalu begitu, gitu ya. Dan kill itu dalam ruang bawah sadar kita, semuanya audiens, berarti ada yang membunuh, ya kan. Tapi kalau die, ya, mati, meninggal, wafat, die itu banyak faktor, belum tentu dibunuh, gitu loh, ya kan. Bisa jadi karena kesleo, jatuh ke jurang, mati sendiri, ya, meninggal sendiri, atau sakit, ya kan. Itu semua bisa meninggal, tapi bukan karena belum tentu terbunuh, intinya, gitu ya. Tapi kalau kill, dibunuh, berarti ada yang membunuh, gitu ya. Ya, gitu loh. Jadi apa namanya, diksi ini sangat memframing audiensnya, yang bagi audiens yang sadar, ya, akan terbawa, oh iya, yang jahat adalah Palestina. Kenapa? Karena mereka membunuh. Padahal mereka nggak sadar kalau yang anak-anak yang lebih banyak meninggal adalah Palestina. Tapi dibahasakan dengan bahasa meninggal, bukan dibunuh atau terbunuh, gitu ya. Nah, inilah yang kadang sebagai audiens kita di brainwash dengan kalimat atau kata-kata media yang berpolitik,
Sehingga diksi ini yang akan menentukan ini diksi ya. Artinya kalimatnya sama, tapi katanya ada kata yang berbeda. Itu diksi, gitu ya. Satu kata itu berpengaruh, ya, berpengaruh banget, gitu ya. Nah, inilah peran media untuk membrainwash audiensnya agar kalau saya sebut ini framing media dalam berpolitik agar audiensnya mengikuti apa yang mereka kehendaki. Harus bersimpati kepada B, gimana caranya? Ya udah, kita ubah kata-katanya, kita ubah diksinya, gitu loh. Ya, begitu juga diksi teroris di Indonesia. Ya, antara diksi teroris dan KKB itu tertukar-tukar atau sangat enggan dibilang teroris KKB-nya, padahal mereka teroris, gitu loh. Itu sama kasusnya, gitu ya. Dan ini saya hanya berbicara teori kata, teori diksi dan pemilihannya. Jadi sebagai audiens dari media mainstream ya, yang mereka memberitakan atau bahkan tokoh politik yang berkata, hati-hati dengan diksi mereka. Kadang diksi mereka membuat kita terlena akan siapa yang benar dan siapa yang salah, atau kejadian yang benar dan kejadian yang ditutup-tutupi, gitu ya. Dan kejadian yang ditutup-tutupi ini ada sesuatu yang berbahaya, ya. Berbahaya kenapa? Sesuatu yang sebagian ditutupi, sebagian di blow up. Itulah alur cerita yang sebenarnya dirangkai dengan baik, sehingga kita berpikir, oh ya, si ini serang duluan nih, padahal ada yang ditutup-tutupin. Mereka serang duluan, tapi bagaimana caranya mengimajinkan bahwa yang nyerang duluan si A bukan si B, gitu ya. Oke, masalah diksi sangat penting ya. Dan juga mereka juga bermain retorika ya. Ada diksi yang dijadikan sebagai senjata pamungkas ketika mereka kalah dalam berargumen, misalkan antisemitisme, gitu ya. Sebenarnya ini gampang untuk dipatahkan, tapi mereka selalu memainkan kartu itu, gitu ya. Untuk memecahkan diksi-diksi yang mereka keluarkan sebagai pembela mereka, kalau di luar negeri ya, ketika kita dibilang antisemitisme, udah kita dibilang resis dan lain sebagainya macamnya, seampuh itu. Nah, kita harus menciptakan diksi tandingan sebenarnya, diksi tandingan bahwa itu antisemitisme hanya berlaku pada orang Israel. Sebenarnya pada kajian-kajian profesor siapa itu di luar negeri, antisemitisme sendiri merefer kepada suatu kaum, suatu bangsa yang secara tulisan dia kayak nggak kapital, gitu kan. Nah, kan nggak cuma tulisan Yahudi Ibrani ya yang nggak kapital, tapi juga tulisan Arab juga nggak kapital. Nah, itu sih, kita berbicara masalah akar bahasa yang mereka gunakan, kita harus punya membangun image sendiri ya tentang diksi antisemitisme itu, gitu ya. Dan mungkin bisa jadi jangan jadikan itu hanya untuk Israel, tapi jadikan itu untuk Palestina juga, misalkan itu. Atau kalau itu nggak bisa, ya kita mau membuat diksi yang baru, ya diksi tandingan. Kalau itu untuk Israel, oke, untuk Palestina apa diksinya, gitu ya. Supaya dengan diksi itu sakti. Ketika ada orang Amerika menyerang tanda kutip ya Palestina, atau berargumen tentang Palestina, menjatuhkan Palestina, atau keturunan Yahudi menjatuhkan Palestina, itu juga antisemitisme bagi Palestina, gitu ya. Clear ya? Oke. Diksi itu diksi kata. Ada lagi diksi tentang visual. Ya, diksi visual dalam arti apa? Oke, kemarin ada laporan informasi kalau nggak salah di Google Map, setelah perang ya, itu kan bangunan-bangunan pada hancur ya di Palestina. Nah, tapi ada laporan kenapa
foto di Google Maps, mungkin satelitnya ya, diburamkan, buram gitu ya. Perang itu kan ada before and after gitu ya. Nah, afternya ini kok diburamkan, ya. Nah, jadi kalau saya bilang ada censorship yang tidak hanya berupa kata tapi dia berupa visual, dan ini menjadi pernyataan. Dalam arti ini penting, kenapa? Karena setiap data itu kan dihitung dari satelit juga, dari nggak cuma dari data tulisan atau angka, misalnya kematian 200 itu jelas ya. Tapi kalau kita lihat dari satelit, itu visualisasi juga sebagai bukti yang kuat juga bahwa kerusakannya sebesar apa, gitu ya. Seluas apa dan sebesar apa. Dan itu akan menjadi bukti fakta di lapangan. Biasanya begitu. Nah, ketika kita berdiskusi di forum internasional atau forum formal lainnya, lalu bukti-bukti mendasar seperti itu diburamkan, ya kan? Diburamkan, maka ini akan mengurangi pertimbangan-pertimbangan terhadap negara tersebut. Kenapa negara tersebut belum ada data? Nah, sebut aja seperti itu. Ya kan? Jadi, kita mau beretorika susah. Jadi, ketika ada negara B yang dikuatkan IMAX-nya, wah IMAX-nya ini hancur nih, diperlihatkan hancur-hancurnya. Lalu IMAX A-nya diblurkan, diburamkan. Maka, data yang ada hanya IMAX B dong. Ya kan? Nah, pada saat diskusi, IMAX A-nya nggak punya data visual yang baik, maka diskusi ini nggak akan berjalan dengan baik juga, gitu. Tidak akan juga berjalan dengan baik atau berdasarkan dengan data visual, gitu ya. Oke, paham ya. Jadi pun ketika ada orang yang berargumen di televisi, ya, di televisi media mainstream yang mereka bilang kita nggak mendapatkan data di lapangan, ya kan. Yang nyerang duluan si A, ya kan. Nah, kenapa yang nyerang duluan si A? Padahal yang nyerang duluan si B, tapi tidak dokumentasi penyerangan itu tidak sampai kepada mereka. Nah, inilah peran penting informasi yang tidak ditutupi. Ketika ada informasi yang ditutupi, maka timingnya atau situasinya diceritakan akan berubah, ujungnya berubah, siapa yang salahnya, gitu loh ya. Karena siapa yang mulai duluan, inilah satu bahan politis yang sering diceritakan pada saat perang, ya kan. Perang itu terjadi karena ada akibat, gitu loh, karena ada sebab, ya kan. Nah, sebabnya itu kalau diburamkan, kalau dihilangkan, bisa menuai kontroversial, ya, karena ada pihak yang tahu mulai duluan yang mana, ada pihak yang pura-pura nggak tahu padahal dia tahu, gitu ya. Dan ada pihak yang bermain, oke, saya buramkan awalnya, ya kan, tengahnya aja diceritain, seperti itu ya. Jadi citranya terpotong. Nah, citranya terpotong, cerita keseluruhannya juga akan menjadi berbeda, gitu ya. Ya, kesalahpahaman yang disengaja, gitu. Oke. Ya, walaupun sangat jarang kalau saya lihat teman-teman atau orang-orang yang melakukan demonstrasi solidaritas itu ke media, ya, kantor media perwakilan, misalkan Google gitu ya, YouTube, ya kan. Walaupun ada kemarin itu ada kayak organisasi Israel ya yang menuliskan surat kepada Google misalkan, ya itu kan surat politis. Nah, ada nggak kita yang seperti itu? Kenapa? Karena bisa jadi Google itu menutupi juga kebenaran, ya nggak sih? Nah, jangan sampai ditutupi, maka diperkuat dukungannya, jangan sampai mereka menutupi, gitu loh ya. Paham nggak? Dan juga media sosial yang tidak berpihak kepada kebenaran, gitu ya. Seperti kemarin Facebook, ya, sudah jelas mereka membela Israel, ya, dan menutupi kebenaran Palestina. Ratingnya turun merosot tajam, ya,
karena kita melakukan aksi review bintang 1 ya terhadap censorship ya, kalau kita bilang censorship sosial media yang berpihak kepada Israel dan berpihak kepada ketidakbenaran. Kenapa? Bukan masalah Israel atau Palestina ya, tapi menutupi berita-berita kebenaran. Nah, dengan alasan formal, whatever alasannya, itu pesanan Israel lah, gitu ya. Itu yang saya bilang, itu sangat bahaya, gitu ya. Berita-berita yang dari bawah, grassroots, dibungkam oleh pemilik platform. Saya kira apakah mereka, Facebook, Instagram juga merupakan satu-satunya platform di dunia ini yang kita percaya? Kalau mereka tidak bisa dipercaya, oke, kita bisa nggak bangun platform sejenis? Saya kira bisa, ya. Hanya saja yang ini di platform-platform yang tidak adil, ya, menutupi kebenaran, ditutup dulu aja, ya. Bintangnya diturunin aja, ya kan. Tadinya bintang misalkan 4, ya kan, turun jadi 3, turun jadi 2. Oke, buat aja bintang 1, bisa nggak semuanya? 1 koma deh. Ya, oke. Sampai mereka bubar di Play Store, nggak ada karena terlalu jelek, bukan dari sisi aplikasi tapi dari sisi mekanisme penanganan censorship yang berpihak kepada politik, dan politik itu berpihak kepada kejahatan, ya, kejahatan, karena menutupi media, menutupi kebenaran, ya, yang dibagikan oleh orang-orang berupa video ataupun gambar dan tulisan. Itu merupakan kejahatan, gitu ya, karena itu kan bagian dari berita, gitu. Menyembunyikan fakta kejahatan merupakan kejahatan, ya. Fakta kejahatan apa? Misalkan contoh, Israel divideokan momen kejahatannya, lalu berusaha di-share di dalam platform mereka. Lalu ketika berusaha di-share, itu diblok oleh mereka, sehingga berita fakta kejahatan Israel tidak sampai kepada dunia atau orang lain. Maka dari itu, hal ini bisa disebut mereka adalah juga bagian dari pelaku kejahatan, gitu ya, karena menyembunyikan atau mendukung kejahatan itu sendiri. Oke, clear ya sampai situ logikanya, ya. Dan menurut saya mungkin nggak platform seperti itu dituntut. Menurut saya mungkin dan diadili, gitu ya. Dan mereka harus membuka akun-akun mana saja mereka sudah blok, dan berita-berita mana saja mereka sudah hapus atau blok, atau grup-grup mana aja yang sudah mereka hapus, ya. Clear ya sampai di situ ya. Dan harusnya ada audit independensi, ya, audit independen terhadap platform yang seperti ini. Oke. Mungkin bahasan tentang diksi seperti itu ya, diksi yang secara tertulis, dan juga diksi secara visual, dan juga diksi media sosial, ya, censorship yang dibatasi. Oke. Mungkin itu aja dari saya. See you in the next vlog. 12 people, including 61 children, have died in Gaza. 12 people, including 2 children, have been killed in Israel.
Brooklyn? No, I'm from New York, from Long Island. From New York. What right do you have to live here? The right I have is that the owner of the house wants me to live here, and he wants there to be Jews living in this house, and he wants to. And I got chosen for whatever reason. It ended up being me. So why do you live here? Because I live here, because it's important, and because not too many people want to live here, and it's important to strengthen this neighborhood, to make sure that this neighborhood is not lost in any future peace deal. So your position here is a political position to keep Palestinians out of it? Not to keep Palestinians out of it, to keep Jews in it. And therefore keep the Palestinians who are here out of it? No, that's not, no. That's a necessary evil. And they're not coming back into here. So whether I am here, whether I am not here, whether it's me, whether it's someone else, whether it's a monkey, whether it's a giraffe, they're not coming back into this house ever. I understand why they're angry at me. I understand why they dislike me. But I did not do this to them. I'm not doing this to them. And as I said, if I leave, I'll be replaced immediately. And I venture to think that whoever comes here is not going to be as easygoing as I am.